Ini saya mau angkat, saya masukkan ke pot bonsai. Dan pengangkatan pun juga lebih mudah. Udah saya cincin ini ya enggak apa-apa ya. Bentul berarti. Ini di daerah Temanggung cocok juga kok ya Mas. Ya, ini terutama agak dingin ya. Cuman kita hati-hatinya pas waktu kita cabut, soalnya ini kulitnya gampang terkelupas. Jadi tampilannya nggak bagus ya, kurang maksimal. Kita jangan cabutnya pada posisi batang. Mesti ngangkatnya. Ya, oh begitu. Ini nganu kok ya, karakter ini Kulitnya itu loh mudah. gampangan. Oh gitu. Belah sini Mas, belah sini Mas. Oh iya. Mudah. Oke. Masih akar masih nyangkut. Ini ya sahabat bonsai, hasil pengangkatan bonsai boxus ya. Dan untuk pengangkatan boxus ini ya dari ground, kalau masih ada akar yang belum putus, kita jangan angkat pada posisi batang utama ini, karena kulit ini akan gampang terkelupas. Oh maksudnya kulit-kulit ini ya Mas? Iya. Ini yang ini. Itu sangat rentan sekali, jadi penampilannya kurang maksimal. Nah, seperti ini ya sahabat bonsai. Sekarang kita kurangi terlebih dahulu untuk percabangan ini ya. Baik ya sahabat bonsai, seperti ini. Kemudian kita akan kurangi dulu perakaran. Saya akan kurangi akar ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan semakin maju. Bersama saya Cipto Bonsai terus berkarya kreatif dan selalu berinovasi, dan semoga sukses. Ini yang pada bagian tengah di bawah ya, kita press, kita nggak memerlukan yang ini sekarang. Lebih seperti ini ya sahabat bonsai. Kita sudah sedikit kurangi akar, nanti kita maksimalkan kembali saat kita masukkan ke pot bonsai. Ini saya potong agak pendek seperti ini ya. Nah, nanti setelah saya timbun dengan media, maka ini akan terbentuk percabangan ya sahabat bonsai, percabangan pada akar. Pengurangan akar saya kira sudah cukup. Sekarang saya kurangi cabang terlebih dahulu. Ini sebenarnya terlalu jauh ya kalau saya potong sini, tapi saya potong sini tujuannya untuk ini ya, agar ini lebih aman. Jadi saya potong atas ini. Ini dulu aja, ini biar lebih aman. Ini ya, dari pangkal cabang yang bawah ini
dari pangkal yang pangkal cabang yang bawah ini sampai pangkal cabang berikutnya ini besarnya hampir sama, bahkan sampai ujung sini besarnya hampir sama. Itu yang kita katakan silindris yang seperti itu ya. Nah kemudian ini saya akan potong ya, saya akan potong menggunakan batang yang kecil ini. Jadi ada pengerucutan dan ini juga sudah ada cabang pengganti ya. Ini saya potong posisi sebelah ini. Ini ada cabang pengganti. Kemudian pada bagian atasnya ini juga saya kurangi. Ini saya kurangi terlebih dahulu. Ini lebih bagusnya di press gini ya. Nah kalau saya press seperti ini, jadi liuan ini lebih kelihatan, lebih nampak. Nah posisi liuan ini lebih tampak ya, seperti itu. Kemudian yang pada bagian belakang ini ya, nah ini pada bagian belakang ini saya kurangi agak panjang. Ini dah tidak apa-apa. Kenapa ini saya kurangi agak panjang? Karena pada posisi pertumbuhan percabangan yang di bawah cabang-cabang pada posisi cabang tengah ke titik mahkota itu terlalu banyak, maka akan menaungi posisi percabangan yang ada di bawah sehingga pertumbuhan jadi tidak maksimal. Makanya saya ini panjangkan terlebih dahulu ya. Kemudian kalau untuk yang atas bisa di press, atau yang penting kita jangan telat kontrol sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan percabangan di bawah ini ya. Ini perlu diambil enggak sih Mas untuk tumbuh sing kecil-kecil di bawah situ? Ya. Ini harus kita ambil ya. Jadi gitu. untuk memperlihatkan gerak pada batang utama ini. Ya. Kita buka dulu, nanti kalau sudah terlihat mana yang perlu kita ambil nanti lebih jelas. Kita ambil yang ini dulu, yang bawah-bawah dulu. Kalau ini ya kita, yang penting kita kurangi dulu, karena pada bagian mahkota itu cenderung dia lebih gampang tumbuh dan pertumbuhannya lebih cepat karena faktor sinar ya, faktor sinar yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Nah, penampilan saat ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian untuk cabang-cabang ini ya, anak cabang yang berada di batang utama ini harus kita hilangkan karena ini akan mengganggu tampilan keseluruhan dari pohon itu sendiri. Begitu pula pada anak cabang yang mepet pada ini, anak cabang yang mepet pada batang utama ini harus kita hilangkan karena akan mengganggu penampilan dari pohon itu sendiri. Jadi gerak dasar batang itu tidak akan terekspos atau kurang maksimal. Nah kurang lebih seperti ini, baru kita nanti ada percabangan kurang lebih di sekitar ini ya. Jadi jangan mepet pada batang utama, misalkan ini ya. Ini kalau saya biarkan, maka gerak batang ini tidak akan kelihatan maksimal. Ini ya, kalau saya biarkan. Tapi dengan saya hilangkan ini, maka liuan lebih jelas, lebih tampak, jadi lebih maksimal ya. Nah seperti ini kan sekarang sudah
tampak jelas ya iramanya seperti apa, sudah makin kelihatan. Dan kalau yang ini ya, ini karena posisi cabang di belakang, ini tidak masalah, bisa kita jadikan cabang ketiga, bisa. Ini ya, yang ini bisa kita jadikan untuk cabang yang ketiga, itu bisa. Dan ini tetap hilangkan pada percabangan kecil-kecil seperti ini, jangan sampai mepet pada batang utamanya, agar gerak daripada tanaman itu sendiri alurnya lebih jelas. Maaf Mas Sip, Ya. Mas Jagat Cilik Bonsai. Ini ada cabang yang di belakang ini Mas, maksudnya ini yang ini. Maaf, ini mau gimana? Oh ini Yang ke atas. Oh. ini kan kita belum buka ya ini ya. Iya ini maksudnya. Ini nanti kalau kita sudah buka, mungkin saya lebih pakai ini ya. Oh iya iya. Pakai yang ini ya. Terus kemudian ini untuk mengisi kekosongan pada posisi ini, kan nggak apa-apa ini. Ini bukan di belakang gitu. Tapi nanti di samping. Oh di track ya. Di track nggak apa-apa, di track. Oh nggak apa-apa. Seperti ini. Baiknya track apa di kawat Mas? Kalau kawat kan otomatis nanti kan cenderung kita pakai ini ya, track dulu ya, ditarik gitu. Soalnya kan begitu ya. Kalau kita langsung pakai kawat ini pertumbuhan juga belum maksimal, jadi nanti akan mengganggu, menghambat pertumbuhan. Makanya ini pakai ini ya. Ini nanya aja Mas. Ya. Untuk inti kan karakter tuanya yang apa ya, istilah Jawa itu ting berendol gitu kan. Seandainya lepas nih bisa tumbuh lagi enggak Mas? Nanti nih kan ada yang pakai kawat gitu. Bisa, tapi lama. Oh gitu. Ya. Ini karakter batang yang pecah-pecah ini kan. Jangan coba Mas dideketin Mas, ini karakter sing ini nih. Ini kan. Nah, ini loh mesti ini. Iya. Ya. Karakter tuanya kan bagus ya. Dan ini ya. Lebih bagus juga. Sebenarnya cabang ini agak sejajar, saya juga kurang setuju ini sebenarnya. Ya kan, agak sejajar ya. Iya. Tapi kalau itu nanti masih bisa untuk memaksimalkan ini, ya walaupun atas bawah, tapi masih kurang ini ya. Tapi andai kata ini saya hilangkan kok menjadikan kurang maksimal, ya ini tetap saya pakai seperti itu ya. Oh iya. Tapi kan di alam kan juga banyak tau Mas, yang kayak gitu, mesti sejajar. Tapi karena Tuhan yang memberikan aja kan, kita lihat yuk bagus. Ya. Nah, itu kita sering di hutan-hutan lihat yang kayak gitu. Bisa kita tampilkan menjadi bonsai itu lebih maksimal, yuk kita tampilkan. Andai kata kok ini malah justru mengurangi nilai dari seni bonsai itu sendiri, perlu kita hilangkan. Oh begitu. Ya, maksud saya kan gitu, untuk nanti sampai ke kontes, seandainya masuk kontes kan itu jadi masalah enggak? Jadi pengurangan nilai gitu seandainya sejajar apa enggak? Ya sebenarnya seandainya udah imbang, mesti udah imbang gitu gimana? Sekarang yang penting itu kan tampilan keseluruhannya. Oh begitu. Kalau ini ya. Memaksimalkan daripada tampilan keseluruhan itu, maka ini dianggap sah. Untuk kata salah itu enggak ada salah. Iya ya, benar. Kadang gini ya. Jadi kalau kita melihat alam, ke cabang yang paling bawah itu belum tentu yang paling besar. Oh begitu. Kadang kan kita melihat di alam itu kadang ada cabang kecil tapi dia lebih panjang, tapi itu malah menjadikan penampilan itu lebih maksimal. Nah itu tetap kita pakai. Oh begitu ya. Itu artinya kan kita menampilkan naturalnya ya. Iya. Jadi, pohon alam itu seperti itulah. Kan seperti itu. Untuk tampilan mukanya mana Mas? Saya lebih suka yang ini ya. Oh iya. Karena ini alur ini kembali ke sini ya, condongnya ke sini ya. Ini lebih enak ya. Iya. Lebih terekspos ya ini. Kalau pakai yang belakang ini, kalau saya pakai yang ini dia malah lari ke menjauh. Iya, ke belakang sana ya. Nah seperti ini ya. Ini sebenarnya ini tidak saya pakai. Karena apa?
biar terjadi pengerucutan seperti ini ya, kelihatan ya. Iya. Ini biar nanti terjadi pengerucutan. Nah, apalagi ini sudah ada cabang kecil ini ya, ini lebih ideal, lebih pas saya pakai ini ketimbang saya pakai yang ini. Ini nanti tetap saya potong. Potong berapa senti Mas nanti? Dari ini saya pepetkan aja. Oh, dipepet. Untuk apa, memperlihatkan pengerucutan. Iya. Pengerucutan semakin jelas. Lebih nganu ya? Iya kan? Lebih jelas ya. Terus kesan kuat itu lebih sampai. Ya kan, semakin dari batang, dari pangkal cabang itu besar, semakin ke ujung itu semakin kecil, itu pesan kuatnya itu lebih sampai. Iya. Ini ya. Lebih tegas ya istilah ya. Lebih tegas lagi. Dan ini untuk mengisi ini ya. Nah, ini tinggal kita nanti buka aja ya. Terus ini sebenarnya nggak sampai sini ya. Mungkin ini dari ini sudah kita pangkas nanti. Tapi yang jelas intinya ini hidup dulu, baru kita pikir yang bawah. Yuk gitu kita ya. Maksimalkan ini. Ini lihat tidak apa-apa yang bawah. Yang penting kita kontrol terus. Yang penting dari ground kita angkat. Istilahnya ada pengurangan cabang-cabang, pengurangan daun ya Mas. Iya. Menghindari penguapan yang lebih banyak lagi ya. Biar tidak terlalu lemas istilahnya. Nah, tinggal kita masukkan ke pot. Dan kita tentunya tetap ini ya, apa namanya, kita yang penting kontrol untuk percabangan di atas ini, karena tentunya dia lebih cepat tumbuh, lebih cepat besar karena porsi sinar yang lebih banyak. Seperti ini. Kalau kita rasakan ya Mas, untuk belajar bonsai itu perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Karena kita membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya. Iya. Prosesnya sangat lama. Iya. Kurang lebih seperti ini. Berapa tahun tuh Mas dari jenengan tanam? Ini segede ya, itu? Ini kurang lebih 5 tahun juga. Oh, 5 tahunan juga. Iya. Tapi masih segini, soalnya kan ini ya ternaungi oleh tanaman-tanaman lain. Oh begitu. Iya ya Mas, itu tanaman sing wah bukan main ini. Iya. Tanaman jenengan kan sinarnya kan kurang maksimal, maka pertumbuhannya juga kurang maksimal juga. Iya. Saya rasa cukup ini dulu, tinggal ini nanti kita tanam ya sahabat bonsai. Kita langsung tanam ke pot bonsai nantinya ini, karena untuk pertumbuhan perkembangan akarnya sangat mudah ya. Oke sahabat bonsai, saya kira cukup sekian dulu dari saya. Terus berkarya kreatif dan selalu berinovasi, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.